Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ibnu Khaldun fi muqaddimatihi. Di dalam muqaddimahnya Ibnu Khaldun mengatakan wa hadzal ilmu yakni at-tasawuf. Ilmu ini yaitu ilmu tasawuf itu minal ulumi syar'iyyatil haditsati fil millah, merupakan ilmu syariat yang baru di dalam agama Islam. Artinya penamaan ilmu tasawuf itu memang baru. Wa asluhu, dan sedangkan asalnya itu ana tariqata haula'il qaum, bahwa tarekohnya sesungguhnya tarekohnya mereka para sufi. Lam tazal, tidaklah henti-hentinya, artinya terus menerus. Ingda salafil ummah, di sisi pendahulu para umat, wa kibariha, dan pembesarnya. Minas sahabati, dari para sahabat, wa tabi'in, dan tabi'in, wa man ba'dahum, dan orang-orang setelah mereka. Itu thariqatul haqqi, merupakan jalan yang benar, wal hidayati, dan jalan hidayah. Jadi penamaan ilmu tasawuf itu memang baru dalam Islam. Karena di zaman sahabat, di zaman tabi'in itu belum ada. Tapi awal mulanya itu ya dari perilakunya para sahabat, para tabi'in, dan setelah mereka. Yang mana perilaku mereka itu adalah perilaku thariqatal haqqi wal hidayah, merupakan jalan kebenaran dan jalan hidayah. Jadi turun temurun dari para sahabat, para tabi'in, tabi'in. Itulah yang dinamakan dengan ilmu tasawuf. Wa asluha, dan bahwasanya asalnya itu al-uqufu. Uquf itu tekun. Ala ibadah, di atas beribadah, wal inqita' ilallahi ta'ala, dan terputus menuju kepada Allah. Artinya terputus dari selain Allah untuk menuju kepada Allah. Wal i'radu, dan berpaling, an zakhrafid dunya, dari gemerlapnya duniawi, wa zinatiha, dan perhiasan duniawi. Wa zuhud, dan zuhud fima, di dalam sesuatu, yaqbalu, yang menghadap alaihi, atasnya siapa, al jumhuru, mayoritas manusia, min ladzatin, dari kelezatan, wa malin, wa jahin, harta dan pangkat. Jadi asal tasawuf itu apa? Al-uquf alal ibadah, tekun beribadah, berusaha memutuskan dari selain Allah agar bisa fokus kepada Allah, berpaling dari gemerlapnya duniawi ini serta perhiasannya, berperilaku zuhud, meninggalkan sesuatu yang dilakukan oleh kebanyakan manusia, dari mementingkan kelezatan, mementingkan harta, mementingkan pangkat, kedudukan. Wal infirad anil khalqi, dan menyepi dari makhluk. Wal khalwati lil ibadah, serta berkhalwat karena untuk beribadah. Wa kana, dan ada apa dzalika, yang demikian itu, ya hal semacam itu, tekun beribadah, memutuskan dari selain Allah, memutuskan dari sesuatu yang sesuatu itu mengganggu, menghalangi orang itu dekat kepada Allah, itu diputuskan. Berpaling dari kemewahan dan perhiasan duniawi, zuhud, meninggalkan sesuatu yang dikerjakan oleh kebanyakan manusia, dari mengejar harta dan pangkat, kedudukan, kemudian menyepi, khalwat, itu aman fis sahabah. Semua itu merupakan hal yang sudah umum di kalangan para sahabat. Itu hal yang sudah sangat umum di kalangan para sahabat, wasalafi, dan para pendahulu. Lah, falamma fasha, maka ketika telah tersebar apa al-iqbalu, menghadap alat dunya, atas duniawi, fil qarni tsani wa ba'dah, di dalam kurun yang kedua dan setelahnya. Wajanaha, dan condong siapa anasu, manusia, ila mukhalatati dunya, kepada bergelut dengan duniawi. Ikhtassal muqbiluna adana ibadah, maka mengkhususkan
orang-orang yang menghadap kepada ibadah bismi sufiyati dengan nama tasawuf. Jadi awalnya perilaku zuhud, perilaku meninggalkan gemerlapnya duniawi ini, khalwat, zuhud, tekun beribadah, itu hal yang sudah sangat lumrah di kalangan para sahabat. Tapi kemudian ketika di sekitar kurun yang kedua dan setelahnya, maka kelihatan sekali banyak manusia yang condong kepada duniawi. Sudah banyak yang meninggalkan ibadah. Mereka hanya beribadah ala kadarnya, tidak bersungguh-sungguh sebagaimana para sahabat. Maka kemudian orang-orang yang bersungguh-sungguh dengan ibadahnya, mereka mengkhususkan dengan nama sufi. Wa ya'nina, dan memberikan pengertian kepada kita min ibarat Ibnu Khaldun, dari ungkapan Ibnu Khaldun al-faqrat al-akhirah, pada penggalan yang terakhir. Allati yuqarriru fiha, yang menetapkan di dalamnya anna zuhurat tasawufi, bahwa sesungguhnya munculnya tasawuf wasufiyati dan sufi itu karena adalah natijata junukhin nas, merupakan natijah niku buah atau dampak. Natijata junukhin nasi adalah dampak dari condongnya manusia ila mukhalatati dunya, kepada bergelut dengan duniawi, wa ahliha, dan orang-orangnya, fil qarni tsani, di dalam kurun yang kedua, lil hijrati, bagi hijriah, fil qarni tsani lil hijrah, artinya di dalam abad kedua hijriah. Wa inna dzalika min sya'nihi, maka sesungguhnya dari yang demikian itu, min sya'nihi, dari keadaannya, ayat akhirah, bahwa menjadikan atau mengambil siapa al-muqbiluna, orang-orang yang menghadap, alal ibadah, di atas ibadah, mereka mengambil isman, satu nama, yumayyizuhum, yang membedakan mereka, an amatin nasi, dari umumnya manusia, alladzina alhat sahumul hayatud dunyal faniyah, yang mana untuk membedakan dari orang-orang yang telah terlena dengan kehidupan dunia yang fana ini. Jadi wajar jika waktu itu mereka, orang-orang yang tekun beribadah, itu membuat satu nama untuk membedakan mereka dengan orang-orang yang terlena dengan duniawi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu, berkata siapa Abu Abdillah Muhammad Siddiq Al-Ghumari, dia mengatakan wa ya'dudu, dan menguatkan apa madzakarahu Ibnu Khaldun, menguatkan apa yang telah disampaikan, disebutkan oleh Ibnu Khaldun, fi tarikhi dhuhurismi tasawufi, di dalam sejarah munculnya nama tasawuf. Apa yang menguatkan? Ma dzakarahul Kindi, sesuatu yang disebutkan oleh Al-Kindi. Wa kana, dan bahwasanya Al-Kindi itu min ahlil qarnir rabi, beliau hidup di abad yang keempat. Dia mengatakan fi kitabi ulati Misra fi hawadithi sanatil mi'atain. Dia menjelaskan tentang kejadian-kejadian yang terjadi di abad kedua. Dia menceritakan ada satu kejadian di abad yang kedua. Innahu zahara bil Askandariyah atau bil Iskandariyah. Sesungguhnya muncul di daerah Iskandariyah taifatun, sekelompok, yusamuna, yang mereka menamakan bisufiyati, yusamuna, yang mereka dinamai bisufiyati, dengan nama sufi. Yang mana ciri khas mereka, ya'muruna bil ma'ruf, orangnya suka amar ma'ruf. Wa kadzalika ma dzakarahul Mas'udi, demikian juga disebutkan oleh Al-Mas'udi fi Murujiz Zahab, dalam kitab Murujiz Zahab, hakian, beliau menceritakan Yahya bin Aktham, dari Yahya bin Aktham. Faqala, maka beliau berkata, innal ma'muna yauman lajalisun, sesungguhnya Raja Al-Ma'mun itu sedang duduk pada suatu hari. Idh dakhala alaihi, tiba-tiba masuk atasnya siapa Ali bin Salihin Al-Hajib,
Ali bin Salih Al-Hajib. Faqala, maka ia berkata, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, rajulun waqifun bil bab. Ada seseorang yang berhenti, ada orang yang berdiri di balik pintu. Artinya ada tamu. Wahai Amirul Mukminin, ada tamu di luar. Alai thiyabun bidun ghiladun. Dia mengenakan pakaian putih yang kasar. Yatlubud dukhul lil munawwarah. Dia ingin masuk karena ingin munawwarah, berdiskusi. Jadi ada tamu di luar ingin masuk karena ingin diskusi dengan Anda. Fa'alim itu maka aku tahu, setahu saya annahu ba'du sufiyah. Setahu saya orang seperti itu adalah yang biasa disebut dengan orang-orang sufi. Beliau adalah salah satu dari orang sufi. Lah, fahatanil hikayatani. Maka kedua cerita ini, kedua hikayah ini, yang pertama tadi diceritakan oleh Al-Kindi, bahwasanya ada sekelompok orang yang mereka itu disebut dengan para sufi. Kemudian diceritakan oleh siapa tadi ini? Al-Mas'udi yang menceritakan ada seorang tamu yang berpenampilan mengenakan pakaian putih kasar, dan itu dipahami sebagai seorang sufi. Dari kedua cerita ini, tusyahidani semakin memperkuat, jadikan saksi, menjadikan bukti, semakin memperkuat likala Ibni Khaldun terhadap ungkapan Ibni Khaldun fi tarikhi nasy'ati tasawuf, di dalam sejarah perkembangan tasawuf. Jadi artinya tasawuf itu ya sudah ada waktu itu. Wa dzukira, dan disebutkan fi Kasyfi Dzunun, di dalam kitab Kasyfi Dzunun, au anna awwala man summiya bisufi, bahwa sesungguhnya pertama kali orang yang menyandang nama sufi, yang digelari sufi, itu Abu Hashim As-Sufi, yaitu Syekh Abu Hashim As-Sufi Al-Mutawaffa, yang beliau wafat sanata khamsin wa mi'atin, tahun 150 Hijriah. Wa aurada sahibu Kasyfi Dzunun, dan pemilik kitab Kasyfi Dzunun menyampaikan fi hadithihi, di dalam hadisnya, ana ilmi tasawufi, tentang ilmu tasawuf, menyampaikan kalaman, satu ungkapan lil Imam Al-Qushairi, yang disampaikan oleh Imam Al-Qushairi. Qala, dia berkata, fihi, di dalamnya, i'lamu, ketahuilah, annal muslimina ba'da Rasulillah, sesungguhnya orang-orang muslim setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu lam yatasamma afadilahum, mereka tidak menyebut tidak menamai orang-orang mulia di antara mereka fi asrihim, di masa mereka, di masanya orang-orang muslimin yang hidup di masa Rasulullah. Mereka tidak menyebut orang-orang utama waktu itu bitasmiyati ilmin, dengan sebutan ilmu, idzla afdaliyata fauqah, karena tidak ada yang lebih utama di atasnya. Di atas sebutan sahabat itu tidak ada. Jadi orang disebut sebagai sahabat itu sudah sebutan paling keren, paling utama. Faqila, maka dikatakan lahum, kepada mereka, siapa as-sahabatu, para sahabat. Jadi orang-orang yang bersuhbah dengan Rasul, orang yang bersama Rasulullah, mengikutinya, itu mereka tidak disebut dengan sebutan yang lain, melainkan dengan sebutan sahabat. Dan itu sebutan paling utama. Nah, itu di masa Rasul. Tsumma ikhtalafan nasu wa tabayyanatil maratib. Kemudian manusia itu bermacam-macam. Wa tabayyanatil maratib, dan tingkatan-tingkatan spiritual, tingkatan-tingkatan ibadahnya seseorang itu kan semakin berbeda-beda. Faqila li khwasin nas, maka dikatakan untuk manusia khusus, mimman, dari orang, lahum, yang dia memiliki syiddatu inayatin,
kesungguhan perhatian bi amri dini dengan urusan agama, orang-orang yang punya perhatian khusus terhadap agama, orang-orang yang teman, orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam beragama, itu tidak lagi disebut dengan nama sahabat, karena sahabat itu definisinya orang yang hidup dengan Rasulullah. Lah ketika Rasulullah itu sudah wafat, manusia itu semakin banyak, Islam semakin tersebar. Lah maka eh, penyebutan terhadap orang-orang utama, orang-orang yang tekun dalam beribadah tidak lagi disebut dengan nama sahabat, tapi dengan nama yang lain. Tsumma dhaharatil bid'ah, kemudian muncullah kebid'ahan, muncullah hal yang diada-adakan. Setelah itu, setelah orang menyebut orang-orang khusus itu dengan sebutan zuhud, sebutan ubat, kemudian muncul hal-hal baru yang diada-adakan, wa hasalat tada'i bainal firaq, maka terjadilah at-tada'i. At-tada'i niku saling mengaku, saling klaim. Karena penyebutan terhadap orang-orang yang tekun beribadah itu bermacam-macam. Ada yang disebut dengan zuhad, dengan ubat. Dan kemudian di kalangan manusia itu terjadi saling klaim, saling ngaku. Bainal firaqi, di antara kelompok-kelompok. Fakullu fariqin idda'au anna fihim zuhadan. Masing-masing kelompok itu mengaku, mengklaim bahwasanya di kalangan mereka ada orang zuhudnya. Lah, maka fang faroda khawasu ahli sunnah, maka menyendirilah, artinya mereka membuat nama sendiri. Khawasu ahli sunnah, khususnya ahli sunnah, al-mura'una, yang mereka itu menjaga anfusahum, jiwa mereka, ma'allahi, bersama Allah subhanahu wa ta'ala, al-hafidhuna qulubahum, yang menjaga hati mereka, ang tawarikil ghaflah, dari datangnya kelalaian. Karena nama semakin banyak, macam-macam nama, ada zuhad, ada ubat, dan mereka semuanya mengaku, masing-masing kelompok di kalangan mereka ada orang zuhudnya, ada ubatnya. Maka kemudian untuk khusus ahlu sunnah, siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang menjaga jiwanya bersama Allah, yang senantiasa menjaga hatinya dari kotoran-kotoran kelalaian. Mereka membuat nama khusus bismit tasawufi, dengan nama tasawuf. Washtaharu hadzal ismu lihaulail akabir, maka masyhurlah, maka virallah nama tasawuf waktu itu bagi mereka-mereka para pembesar ahlu sunnah qablal mi'ataini minal hijrah. Kalau dari pendapat Shahibu Kashfi Dzunun, nama tasawuf itu sudah viral bagi para pembesar-pembesar ahlu sunnah sebelum tahun 200, sebelum abad kedua, sebelum abad kedua minal hijrati, dari hijriah. Jadi sebelum abad kedua itu menurut Shahibu Kashfi Dzunun, nama sufi atau nama tasawuf itu sudah viral, sudah masyhur. Min hadzan nususis sabiqah, dari nas-nas yang telah dahulu, dari penjelasan-penjelasan yang telah lewat, yatabayinu, menjadi jelas lana, bagi kita. Apa yang jelas? Anna tasawufa, sesungguhnya tasawuf itu laisa amrun mustahdatsan, ternyata tasawuf itu bukan perkara baru. Karena sebelum abad kedua, menurut Shahibu Kashfi Dzunun tadi, itu sudah masyhur nama tasawuf atau nama sufi sebelum abad kedua. Itu sudah viral, sudah masyhur. Jadi laisa amran mustahdatsan, jadi tasawuf itu bukan perkara yang baru. Mustahdatsan yang diada-adakan, jadi dan yang baru. Walakinahu, akan tapinya tasawuf itu ma'khudhun, diambil min siratir rasul, dari sejarahnya, dari sejarah perilakunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahayati ashabihi, dan dari sejarah kehidupan para sahabat Rasul al-kiram yang mulia.
Kama annahu sebagaimana tasawuf itu laisa mustaqah, tidaklah ia diserap min usulin dari dasar-dasar latamat yang tidak sempurna ilal islami kepada Islam bisilatin dengan hubungan. Jadi tasawuf itu tidak diambil, tidak diserap dari dasar-dasar yang tidak ada hubungannya dengan Islam. Artinya tasawuf itu dasarnya sangat Islam karena diambil dari sejarahnya Rasul, sejarah kehidupan para sahabat Rasul. Kama yaz'amu sebagaimana menyangka. Jadi tasawuf tidak diambil dari dasar-dasar yang tidak jelas. Kama yaz'amu sebagaimana menganggap menyangka siapa a'daul Islam, musuh-musuh Islam. Karena yang disebarkan oleh orang-orang yang benci dengan Islam itu menganggap tasawuf itu hal yang baru dan tidak ada dasarnya dari Islam. Minal mustasyrikin dari para orientalis wa talamidzatihim dan murid-murid mereka yang menuduh bahwasanya tasawuf itu dasarnya tidak jelas, bukan dari Islam. Itu fitnah dari mereka. Alladzina btada'u yang mereka itu menuduh ibtada menciptakan. Alladzina btada'u yang mereka itu menciptakan asma'an nama-nama mubadzakiratan yang baru. Fa'atlaku maka mereka mengucapkan ismat tasawufi nama tasawuf ala ruh banatil budiyah atas kerahiban Buddha. Jadi mereka menganggap menciptakan nama bahwasanya tasawuf itu berasal dari ajaran Buddha, ajaran kebiksuan. Wal kahanati nasraniyati dan kependetaan Nasrani. Wa syu'udzatul hindiyah, kerahiban Hindia. Faqalu maka mereka mengatakan hunaka di sana tasawufu budiyun, ada tasawuf Buddha. Wa hindiyun dan ada tasawuf Hindu. Wa nasraniyun ada tasawuf Nasrani. Wa farisiyun dan ada tasawuf Persia. Itu tuduhan mereka. Jadi mereka menuduh kalau tasawuf itu tidak ada dasar dari Islam, tapi dari luar Islam. Itu fitnah dari orang-orang yang tidak suka. Lalu apa tujuan mereka mengatakan seperti itu? Yuriduna mereka menginginkan bidzalika dengan tuduhan tadi, mereka mengatakan ada tasawuf Buddha, ada tasawuf Hindu, ada tasawuf Nasrani. Tujuan mereka itu pertama taswiha ismit tasawufi, ingin mengaburkan nama tasawuf min jihatin dari satu segi. Dari satu segi mereka punya keinginan supaya nama tasawuf itu semakin samar, semakin kabur. Ingin mengaburkan nama tasawuf. Watihami tasawufi dan yang kedua mereka menuduh tasawuf bi annahu dengan sesungguhnya tasawuf itu yarji'u ia kembali fi sya'ni fi nasy'atihi di dalam perkembangannya. Mereka menuduh tasawuf bahwasanya tasawuf itu perkembangannya ila hadzal usulil qadimah kepada dasar-dasar yang telah dahulu. Jadi mereka menganggap tasawuf itu ya asalnya dari Buddha, dari Hindu, dari Nasrani, dari Persia. Mereka ingin menuduh tasawuf seperti itu. Wal falsafati dholati dan filsafat yang tersesat. Min jihatin dari satu segi. Jadi dari satu segi mereka ingin mengaburkan nama tasawuf. Dari segi yang lain lagi mereka ingin menuduh kalau tasawuf itu asalnya dari Buddha, dari Hindu, dari Nasrani. Walakinil insanul mukmin, akan tetapi manusia yang beriman itulah yang saku bitiyaratihimul fikriyah, dia tidak akan terseret. Dia tidak akan terseret dengan tiyaratihimul fikriyah, pemikiran arus pemikiran mereka. Yang mana mereka menganggap tasawuf itu dari Hindu, dari Buddha, dari Nasrani. Wala yaqa'u bi ahabi lihimul makirah, dan mereka tidak akan terjerumus dengan jaring-jaring tipuan mereka. Tidak akan mudah tertipu dengan tipuan-tipuan mereka, dengan jaring-jaring mereka. Wa yatabayyanu dan ia akan tabayyun.
Dia akan tabayun, akan mencari penjelasan, mencari kejelasan al-umur pada perkara-perkara. Manusia yang beriman tentu tidak akan mudah termakan oleh isu-isu tentang tasawuf yang menganggap tasawuf itu sesat, yang menganggap tasawuf itu berasal dari Buddha, dari Hindu, dari Nasrani. Orang yang beriman tentu akan tabayun, akan mencari penjelasan, akan mencari tahu yang sebenarnya. Maka jangan sekali-kali kita bertanya tasawuf itu seperti apa kepada orang yang tidak suka dengan tasawuf. Ya, jangan bertanya sesuatu kepada orang yang orang itu tidak suka. Karena ketika kita tanya tentang tasawuf kepada orang yang tidak paham atau bahkan dia tidak suka dengan tasawuf, ya otomatis jawabannya akan sesuai dengan isi hatinya. Wong dia tidak suka kok. Wong dia tidak suka. Jangan bertanya sambal itu seperti apa kepada orang yang tidak suka sambal. Otomatis, karena dia itu anti dengan sambal kok. Anti dengan sambal. Lah kok kita tanya sambal itu menurut Anda seperti apa? Ya pasti jawabannya sambal itu tidak enak. Kalau dimakan bikin mencret. Ya pasti jawabannya seperti itu. Karena dia tidak suka sambal. Karena dia memang orang yang tidak tahan makan sambal. Jawabannya pasti akan seperti itu. Sama ketika kita tanya tentang tasawuf tapi kepada orang yang tidak ngerti tasawuf atau bahkan mungkin dia tidak suka dengan tasawuf. Lah kok kita tanya? Tanya Ustadz, tasawuf itu seperti apa? Yang ditanya orang yang tidak ngerti tasawuf atau bahkan dia benci dengan tasawuf. Ya otomatis jawabannya pasti ya menganggap tasawuf itu ajaran yang tidak jelas. Di zaman Rasul tidak ada. Itu bahkan asalnya dari agama Hindu, agama Buddha, agama Kristen. Ya kira-kira jawabannya seperti itu. Karena dia tidak ngerti tasawuf, karena dia tidak suka dengan tasawuf. Jadi kalau ingin tahu tasawuf itu seperti apa, tanyalah kepada ahli tasawuf. Tanyalah kepada orang-orang yang ngerti tentang kitab-kitab tasawuf. Atau bahkan dia pengamal tasawuf. Itu nanti jawabannya kita akan mendapatkan jawaban yang sebenarnya. Wa yatabayyinul umur, dan dia akan mencari penjelasan, akan tabayyun. Wa yatathabbatu fil bahthi 'anil haqiqah, dan dia akan berusaha di dalam membahas, artinya mengungkap tentang hakikatnya. Seorang mukmin ketika mendengarkan berita, dia tidak akan mudah menerima berita itu apa adanya. Dia akan menelitinya, dia akan mencari tahu yang sebenarnya. Fayara, kalau dia sudah mencari tahu kepada orang yang tepat, dia bertanya tentang tasawuf kepada ahlinya, fayara anna tasawufa, maka dia akan tahu, akan melihat bahwasanya tasawuf wa tadbiqul amali lil Islam merupakan aspek praktis atau aplikasi praktis lil Islami, bagi agama Islam. Jadi kalau dia sudah bertanya kepada orang yang tepat, maka dia akan tahu ternyata tasawuf itu merupakan metode praktis yang ada di dalam agama Islam. Wa annahu, dan sesungguhnya kenyataannya, laisa hunaka illa tasawuful islami fahasibah. Maka dia akan tahu ternyata tidak ada yang namanya tasawuf Hindu, tasawuf Kristen, tasawuf Nasrani, itu tidak ada. Tasawuf itu ya hanya ada di dalam Islam. Fahasibah, maka cukup hanya itu tasawuf. Tidak ada tasawuf itu yang tasawuf Buddha, Hindu, itu tidak ada. Tasawuf itu ya hanya ada di dalam Islam. Wallahu a'lam bishawab.